Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tutorial masalah kulkas Polytron tidak dingin tapi lampunya menyala, teman-teman ya. Dan di sini kulkasnya masih baru kurang lebih 3 bulan, teman-teman ya. Ini katanya udah nggak dingin, padahal ini kulkasnya masih baru dan juga untuk kardusnya juga masih baru juga, teman-teman ya. Oke, masalah kulkas Polytron yang nggak dingin tuh banyak banget ya penyebabnya. Diantaranya voltase listrik kurang stabil ya, itu di bawah 190 biasanya naik turun, itu menyebabkan mesin kompresor sering macet, kemudian mesin kompresor panas, kemudian mesin kompresor sering overheat ataupun overload ya, bunyi cetik-cetik gitu, biasanya seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting di bagian termostat ataupun pengaturan suhu, ini yang sering dilakukan oleh anak-anak, teman-teman ya. Biasanya kita kan ada adik atau apa, nggak tahu di bagian termostat ataupun pengaturan suhu, tanpa disengaja di bagian termostat ataupun pengaturan suhu ini sering diputar-putar, teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita putar-putar nggak tahu caranya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada kulkas satu pintu. Bisa jadi ketika kita turunkan seperti ini, kemudian kita naikkan, bisa jadi kulkas langsung nggak dingin. Karena saya saya jelaskan lagi, karena di bagian kulkas ataupun sistem pendingin itu harus ada jeda waktu tunggu sekitar 10-15 menit ya. Ketika terjadi seperti itu, ini kita putar-putar kemudian nggak dingin, solusinya kalian diamkan dulu 1 hari ataupun setengah hari sampai benar-benar mesin kompresor dingin, baru kalian nyalakan ya. Nah, solusinya seperti itu. Kemudian di sini sering mati lampu, teman-teman ya. Jadi penyebabnya banyak, sering mati lampu juga. Itu bisa menyebabkan kulkas tidak dingin, bisa juga merusak ke bagian mesin kompresor. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kadang-kadang untuk masalah listrik yang mati ya, saya contohkan seperti ini. Ketika lampu padam ataupun listrik mati, nggak nyampe 3 menit ataupun 2 menit itu listrik akan nyala lagi, otomatis si kulkas ini nggak mau hidup. Artinya mesin kompresor nggak mau hidup ya, karena mesin kompresor ada jeda waktu tunggu sekitar 10-15 menit. Nah, solusinya seperti apa jika terjadi seperti itu? Kalian harus matikan terlebih dahulu, tunggu 1 atau 2 jam sampai benar-benar mesin kompresor dingin, baru kalian nyalakan, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Oke, karena di sini pertama kali itu sudah saya cek di toko, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan melakukan penjemperan ya. Tapi sebelum penjemperan, saya langsung coba nyalakan. Karena di toko tadi siang itu saya langsung cek ya, memang benar mesin kompresornya itu benar-benar macet. Kemudian mesin kompresornya juga panas, teman-teman. Dan itu sudah saya lakukan ya. Sudah saya lakukan jumper bolak-balik ya. Jadi untuk penjemperan di bagian sini, di bagian mesin kompresor, di sini saya buka untuk di bagian overload dan juga relaynya. Nah, setelah saya melakukan penjemperan ya, di situ saya mempunyai kendala, yaitu di tegangan listrik ataupun tegangan voltase listriknya yang kurang stabil, teman-teman. Sehingga di saat melakukan penjemperan itu nggak berhasil. Makanya di sini saya bawa untuk kulkas Polytron ini ke tempat saya. Jadi di tempat saya di sini kalian bisa lihat ya, di sini 216. Kalau di toko tadi itu sekitar 100 berapa, Jo? 185-an ya. Tapi di 185 ketika kita nyalakan kulkasnya itu langsung drop di 150. Itu saya katakan kurang bagus ya untuk masalah penjemperan seperti ini.
Jadi kalau misalkan kalian mau jumper, usahakan tegangan voltase listrik itu benar-benar bagus teman-teman ya. Jadi ketika kita nyalakan, tegangan voltase listrik ini nggak turun. Minim kalau turun itu di 200 ya. Jangan sampai turun di sampai 150. Nggak bakalan mau teman-teman. Mau kalian jumper sampai 10 kali, 20 kali itu nggak bakalan jalan ya untuk mesin kompresor. Nah, di sini saya belum apa-apain nih teman-teman ya, karena saya juga yakin bahwa masalah ini bisa juga dikarenakan tegangan voltase listrik yang kurang stabil. Dan juga di waktu itu mesin kompresor ini dalam posisi panas banget ya. Jadi nggak saya teruskan karena nanti ketika kita jumper terus-terusan dengan mesin kompresor panas dan juga tegangan voltase listrik kurang bagus, malah nanti spool mesin kompresor ini semakin rusak teman-teman ya. Oke, di sini saya langsung aja buka di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya teman-teman ya. Oke, di sini saya lakukan pembukaan di bagian termostat ataupun pengaturan suhu ya. Di sini saya akan coba pasang tang ampere. Oke, di sini sudah saya buka ya untuk overload relaynya. Di sini saya buka. Oh, di sini nggak usah buka dulu. Kita langsung pasang tang ampere. Kita langsung coba nyalakan apakah di sini mesin kompresor sudah bisa langsung hidup atau perlu kita jumper lagi. Oke, di sini sudah nyala. Dan kalian bisa perhatikan di bagian tang ampere ya. Dan kalian juga bisa lihat di bagian sini. Ini ya. Ini udah jelas ya di 214. Oke, seperti ini aja. Nah, oke kelihatan ya. Oke, sekarang saya coba langsung nyalakan ya untuk kulkasnya. Dan kalian bisa perhatikan di tang ampere dan juga voltase listriknya. Oke, di sini saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini mesin kompresor langsung nyala teman-teman ya, tanpa kita harus jumper. Kalau di toko tadi kita jumper bolak-balik tetap nggak bisa, tapi di tempat saya langsung nyala tanpa harus saya jumper ya. Nah, di bagian tegangan di sini tadi di waktu saya nyalakan itu turun sekitar berapa ya? Sekitar 6 kalau nggak salah ya, sampai 10. Anggap aja di sini tetap di 200 teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nggak ada kendala. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi kalian harus cek tegangan voltase listrik di rumah teman-teman ya. Cara ngeceknya bagaimana? Kalian bisa menggunakan alat voltase listrik ataupun kalian bisa cek di meteran ya. Jadi meteran pulsa biasanya itu ada ya. Kalian bisa tekan di 41 enter, kemudian nanti akan muncul berapa angka ya? 4 angka atau 3 angka ya. Kalian bisa baca dari depan. Kalau misalkan 200 berapa berarti itu aman. Dan untuk pengecekan usahakan di sore hari ya. Nah, itu biasanya turun-turunnya voltase ataupun tegangan listriknya teman-teman ya. Oke, di sini kita diamkan terlebih dahulu ya, karena di sini mesin kompresor sudah jalan teman-teman ya. Di berapa ini? Di 0,6. Kita lihat juga di sini untuk kondensor di sini sudah panas. Kemudian di bagian filter juga panas ya. Nah, ini panas. Nah, di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat di bagian fresernya, apakah di bagian freser di sini sudah ada pengembunan bunga es atau tidak, teman-teman ya. Nah, ini sayang nih teman-teman ya, karena di sini masih baru. Jadi masalahnya sebenarnya cuma sepele teman-teman ya, karena tegangan voltase listrik itu bisa menyebabkan
kulkas Polytron 1 pintu ini nggak dingin padahal lampunya udah nyala. Oke, di sini sudah saya nyalakan tadi ya. Oke, sebentar, di sini saya coba nyalakan lampunya ya. Oke, di bagian lampu kalian bisa lihat. Oh, ini saya coba nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Tuh, udah ada embun bunga es. Nah. Tuh. Tuh. Kalian juga bisa dengar suara desis dari evaporatornya. Jadi sudah ada suara ya. Tuh. Udah seperti itu ya. Kemudian ketika sudah nyala seperti ini, yang kalian harus perhatikan itu di rumah kalian ya. Kalian bisa cek di tegangan voltase listrik di rumah. Apakah tegangan voltase listrik di rumah sudah normal atau tidak? Kemudian sering mati atau tidak di bagian listriknya. Biasanya kan ada kan kasus rumahnya untuk listriknya sering mati karena KWH-nya kurang kuat teman-teman ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, ketika lampu udah mati, kalian jangan langsung hidupkan ya untuk meterannya. Tapi yang perlu kalian matikan itu di bagian kulkasnya, baru kalian nyalakan untuk di bagian meterannya. Nanti setelah meteran udah nyala, lampu udah nyala, kalian bisa tunggu sekitar 10 menit baru kalian nyalakan untuk kulkasnya. Kemudian di bagian termostat ataupun pengaturan suhu, di sini kalian udah diamkan di angka 3 saja. Ini jangan kalau kalian nggak tahu jangan diputar-putar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk solusinya dan cara memperbaikinya. Kalau misalkan masih sama, kalian bisa tunggu untuk mesin kompresornya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan penjepretan, usahakan di bagian mesin kompresor di sini harus dingin terlebih dahulu teman-teman ya.